Inilah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penaksiran fungsi permintaan, tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari Ferry Admiko, Hafidatul Alimah, Abdullah Hanifuddin Nur, Niken Indika Putri. Yang pertama yaitu metode penaksiran permintaan. Identifikasi dan penaksiran permintaan adalah suatu proses pengamatan dan penaksiran suatu permintaan produk, barang, atau jasa di pasaran. Penaksiran permintaan itu sendiri adalah proses menentukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat permintaan. Metode untuk penaksiran nilai dari koefisien-koefisien dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang kedua yaitu wawancara, survei, dan eksperimen. Yang pertama yaitu wawancara dan survei. Metode penaksiran permintaan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada individu dan masyarakat mengenai produk yang diminta oleh masyarakat, keterkaitan peningkatan harga produk terhadap jumlah permintaan produk, dan sebagainya. Bentuk pertanyaan yang dapat mempengaruhi sifat jawabannya yaitu pertanyaan terbuka, memungkinkan konsumen untuk mengungkapkan jawabannya dengan kata-katanya sendiri. Sedangkan pertanyaan terstruktur seperti pilihan ganda di mana responden harus memilih 1 dari 4 atau 5 jawaban tertentu hanya menghasilkan 1 jawaban saja, dan jawaban tersebut bisa bias dari harapan peneliti. Yang kedua yaitu pasar simulasi. Hasil dari uji pasar simulasi ini harus diamati secara cermat. Ada kemungkinan bahwa cara para partisipan tersebut membelanjakan uang orang lain berbeda dengan cara mereka kalau membelanjakan uang mereka sendiri. Kemungkinan adalah para partisipan tersebut akan memilih produk tertentu bila harganya diturunkan agar tampak bahwa mereka adalah pembelanja yang hemat dan bertanggung jawab. Metode ini nampaknya merupakan metode pencarian data yang mahal sebab biayanya relatif tinggi karena kita harus menyediakan produk yang akan dipilih para partisipan dan prosesnya memerlukan banyak waktu. Eksperimen secara langsung. Perusahaan memilih satu kota atau lebih, pasar regional atau negara dan melakukan eksperimen pada pasar-pasar uji yang dirancang untuk mencari tahu penerimaan konsumen atas produk dan mengidentifikasi dampak perubahan dari satu variabel yang dikendalikan atau lebih terhadap jumlah yang diminta. Sebagai contoh, pada sebuah pasar regional, perusahaan dapat memotong harga produknya sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada pasar tersebut dengan pasar regional serupa lainnya. Kemungkinan lain, perusahaan tersebut dapat meningkatkan promosi di pasar tertentu untuk menilai dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan resiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan derajat ketergantungan satu variabel terhadap variabel lainnya. Yang pertama, analisis runtut waktu. Analisis runtut waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dari sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 bulan atau 12 bulan. Yang kedua, analisis seksi silang. Analisis ini menggunakan observasi-observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama pada periode waktu yang sama. Dengan demikian, analisis ini bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu. Tetapi, timbul faktor-faktor lain yang dapat berbeda di antara perusahaan-perusahaan pada periode waktu yang sama.
Linearitas persamaan regresi. Dengan menganggap bahwa Y merupakan fungsi dari X atau beberapa variabel X, maka kita dapat menentukan bentuk ketergantungan variabel Y terhadap variabel-variabel X tersebut. Analisis regresi mensyaratkan bahwa ketergantungan tersebut dinyatakan dalam bentuk yang linier. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah Bn Xn ditambah E, di mana E merupakan nilai kesalahan atau residu yang timbul karena adanya perbedaan antara nilai aktual setiap Y yang diobservasi untuk setiap nilai X dengan nilai Y yang ditaksir oleh persamaan regresi untuk nilai-nilai X tertentu. Hubungan nonlinear antara nilai-nilai X dengan Y seperti fungsi kuadratik, kubik, hiperbolik, dan lain-lain dapat juga digunakan bila cocok dengan pola sebaran datanya. Sebab, bentuk-bentuk hubungan seperti ini dapat diubah menjadi bentuk linear melalui transformasi logaritma. Bentuk nonlinear yang paling lazim adalah Y sama dengan alfa dikali X1 pangkat beta 1 dikali X2 pangkat beta 2, di mana variabel-variabel independennya mempunyai pengaruh berganda terhadap variabel dependen Y. Dengan melogaritmakan nilai Y, X1, dan X2, kita dapat membuat persamaan di atas menjadi log Y sama dengan log A ditambah B1 log X1 ditambah B2 log X2. Kemungkinan lain, mungkin bentuk fungsi yang cocok untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen adalah bersifat kuadratik. Fungsi kuadratik ini dapat dinyatakan secara linier sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X1 kuadrat. Perhatikan bahwa variabel terakhir dalam persamaan ini adalah kuadrat dari variabel X yang sama. Begitu pula, bila bentuk fungsi yang cocok adalah pangkat 3, seperti pada kasus fungsi produksi atau fungsi biaya total, kita dapat menyatakan hubungan itu sebagai Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X1 kuadrat ditambah B3X1 kubik. Penaksiran parameter regresi. Kita dapat menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mencari nilai dari parameter A dan B. Untuk mendapatkan nilai A dan B, digunakan persamaan A sama dengan rata-rata variabel Y dikurangi B dikali rata-rata variabel X. Sedangkan B dapat dicari dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Y sama dengan sigma Y per N sama dengan 26,1 per 6 sama dengan 4,35. X sama dengan sigma X per N sama dengan 4,96 per 6 sama dengan 0,8267. Dengan menggunakan persamaan mencari A dan B diperoleh A sama dengan Y min BX sama dengan 4,35 min kurang buka min 5,059 kurang tutup kurang buka 0,8267 kurang tutup sama dengan 8,5327. B sama dengan 6 kurang buka 19,506 kurang tutup min 4,96 kurang buka 26 min 1 kurang tutup per 6 kurang buka 4,5094 kurang tutup min kurang buka 4,96 kurang tutup pangkat 2 sama dengan min 12,42 per 2,4548 sama dengan min 5,0595. Jadi Y sama dengan 8,5327 min 5,0595X merupakan garis yang paling tepat bagi data ini, di mana penjualan Y dinyatakan dalam ribuan unit. Persamaan regresi sebelumnya menunjukkan ketergantungan
antara jumlah yang diminta dengan harga per unit. Kita bisa mengubah bentuk persamaan tersebut menjadi bentuk P sama dengan A tambah BI yang merupakan kurva permintaan. Bila I dan P dalam persamaan regresi tersebut disubstitusikan, maka diperoleh I sama dengan 8,5327 min 5,0595P. 5,0595P sama dengan 5,5327 min I. P sama dengan 1,6865 I. Berdasarkan teori bahwa MR mempunyai intercept yang sama dan 2 kali slope kurva permintaan. Jadi MR sama dengan 1,6865 min cos 0,3953 I. Elastisitas harga permintaan pada setiap tingkat harga dapat ditaksir berdasarkan DI atau DP sama dengan min 5,0595 dari persamaan 6,9 dan taksiran jumlah yang diminta pada tingkat harga tersebut. Sebagai contoh, jika P sama dengan 0,85, maka I dapat dihitung berdasarkan persamaan 6,9 dengan cara sebagai berikut. I sama dengan 8,5327 min 5,0595 kurang buka 0,85 kurang tutup sama dengan 4,2321. Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus elastisitas titik diperoleh E sama dengan DI per DP P per I sama dengan min 5,0595 0,85 per 4,2321 sama dengan 1,0162. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proposal dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut. R pangkat 2 sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 min kurang buka sigma X kurang tutup pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 min kurang buka sigma Y kurang tutup pangkat 2. Kesalahan baku penaksiran. Kesalahan baku penaksiran ini adalah ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Kita dapat menghitung kesalahan baku penafsiran dengan rumus berikut. SE sama dengan akar sigma Y kuadrat min A sigma Y min B sigma XY per N min 2. Daya prediksi persamaan regresi. Bila interval keyakinan relatif sempit karena nilai kesalahan baku yang relatif kecil, maka kita dapat mengatakan bahwa persamaan regresi itu mempunyai prediksi yang lebih besar daripada nilai S yang relatif besar dengan interval keyakinan relatif luas. Kesalahan baku koefisien. Kesalahan baku koefisien atau standard error of coefficient atau S beta adalah ukuran ketetapan nilai beta yang diperoleh, yaitu koefisien yang menaksir hubungan marginal antara variabel X dan Y. Kesalahan baku koefisien S beta bila relatif kecil memungkinkan nilai beta sangat mendekati nilai yang benar. Kesalahan baku koefisien dihitung dengan rumus atau bisa disebut SB sama dengan SE per akar
sigma x kuadrat min n sigma x bar kuadrat. Masalah-masalah dalam analisis regresi. Yang pertama, kesalahan spesifikasi, yakni yang menyebabkan hasil regresi kurang dapat dipercaya, antara lain disebabkan oleh kekeliruan dalam menentukan hubungan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas. Ada dua kemungkinan kesalahan tersebut. Yang pertama adalah kesalahan dalam menggunakan bentuk hubungan fungsi antara variabel, dan juga sedangkan yang kedua kesalahan yang lain adalah kesalahan dalam bentuk tidak memasukkan variabel penjelasan yang relevan. Yang kedua yakni kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran adalah menghindari pengukuran variabel yang tidak tepat, atau sebagai contoh pada kasus rambutan, apakah proksi atas iklan secara akurat telah menggambarkan variabel penentu yang dikehendaki? Selanjutnya yang ketiga, persamaan simultan. Masalah ini biasanya timbul dalam penaksiran permintaan dengan data runtut waktu, sebab kita tidak dapat mengharapkan bahwa kurva permintaan akan stabil untuk periode waktu yang cukup lama sebagai akibat dari perubahan-perubahan, misalnya pendapat konsumen dan pola referensinya. Yang keempat, multikolonialitas. Masalah multikolonialitas timbul bila variabel-variabel independen tidak independen satu sama lain. Bila dua variabel independen atau lebih tergantung, atau yang satu tergantung pada yang lainnya, maka koefisien untuk masing-masing variabel menjadi bias. Dengan kata lain, kita tidak dapat melihat pengaruh marginal yang dapat dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya yang kelima, yakni heteroskedastisitas. Analisis regresi menganggap kesalahan bersifat homo atau skedastis, yaitu asumsi bahwa residu atau defisit dari garis yang paling tepat muncul secara acak sesuai dengan besar variabel-variabel independen. Bila kesalahan yang terjadi tidak acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan jumlah satu variabel independen atau lebih, berarti ada heteroskedastisitas, atau bisa disebut heteroskedastisitas ini mempengaruhi kesalahan baku koefisien sehingga memberikan indikasi yang salah dan menyebabkan koefisien determinasi menunjukkan daya menjelaskan yang terlampau besar. Selanjutnya yang keenam, autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah lain yang timbul bila kesalahan tidak sesuai dengan batasan yang disyaratkan oleh analisis regresi. Autokorelasi, atau dikenal juga sebagai serial TV, hanya muncul dalam data runtut waktu dan kejadian oleh pola kesalahan yang beruntun, yakni bila kesalahan kian besar atau kecil, atau menunjukkan pola siklus atau lainnya.